baru bagi kami ya Bapa. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau. Kami rindu sukacita tinggal di dalam kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hadiratmu ku menyembahmu.
kasih ya Tuhan. Pagi ini kami nyatakan, oh kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami habiskan ibadah kami jadi. Amin. Kami mau datang Tuhan, kami mau bawa pujian kami kepadamu ya Tuhan. Sukacita sukacita ada di tempat ini. Kami datang bawa pujian bersama memuji Tuhan.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelumnya kita nyatakan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan dari mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, dan ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Orang-orang yang terdekat di antara kita, mungkin mereka mengenal kita, tapi Bapa kita, Allah kita yang hidup, Dia mengenal kita sampai ke dalam hati kita. Dia tahu segala apa yang kau pergumulkan saat ini. Siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Mengenalku
Biarlah Tuhan kami menuruti panggilan-Mu sampai akhir kami. Biar kami Tuhan tetap setia kepada Tuhan, walaupun masalah, pergumulan, ekonomi, penyakit dan lain-lain dan melanda bangsa kami, bangsa Indonesia. Tapi kami mau menurut panggilan Tuhan, setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sampaikan nasihat-Mu kepada kami lewat firman-Mu, sehingga apa menjadi kewajiban kami, apa menjadi hak kami, maka mengerti apa Tuhan firmankan kepada kami saat ini. Berbicara Engkau kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan kembali. Berbahagia kita yang datang hari ini beribadah kepada Tuhan, karena di dalam ibadah itu dari mimbar ini Tuhan sampaikan instruksi kepada kita. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan instruksikan kepada kita. Karena saya katakan bahwa apabila misalnya seorang karyawan setiap hari Senin, maka sebelum bekerja mereka itu ada briefing dulu, diarahkan apa yang kita kerjakan minggu ini. Kalau dia berwawasan dengan Kristen, maka setiap pagi mereka berdoa dulu, baru ada praying, baru sedikit pengalahan, baru bekerja. Itu setiap minggu. Nah, kita pun saat ini kita datang kepada Tuhan supaya kita mendengarkan instruksi Tuhan melalui mimbar ini. Katakan amin. Sehingga apa yang kita sampaikan, Tuhan sampaikan kepada kita lakukan dengan baik. Haleluya. Bulan April sudah mulai kita lihat adalah bulan kesengsaraan Tuhan Yesus, di mana bulan April itulah minggu kesengsaraan, minggu bagaimana Tuhan sedang diadili, minggu bagaimana Tuhan sedang disiksa dan sebagainya. Sehingga bulan April kita akan merayakan hari kematian dan kebangkitan Kristus. Untuk menghantar itu dalam minggu-minggu sengsara ini, mari kita buka kitab kita 1 Korintus pasal yang ketiga. Satu Korintus pasal yang ketiga, udah buka semua. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 17. Ulangi, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 17. Sama-sama kita baca. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa Roh Kudus yang dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab baik Allah itu adalah kudus, baik Allah. Kita sambung dengan pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6, 1 Korintus pasal ke-6 ayat 18 sampai dengan ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 25. Sama-sama juga, 2-3 ya. Janganlah kami mencabulan setiap dosa lain kami lakukan, tetapi orang yang melakukan pencabulan dosa terhadap dia sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Roh
Saudara kasihi, pasal 3 pada waktu bagaimana keadaan sedang jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus penuh dengan karunia, bahasa roh, iman, kasih. Tapi Paulus melihat keadaan di jemaat di Korintus itu aneh. Terjadi blok-blok, terjadi kelompok-kelompok, terjadi yaitu sesuatu terkotak-kotakan. Katakan, aku golongan Paulus. Katakan bagian, aku golongan Apolos. Kata sebagian, aku golongan Yesus Kristus. Ada 3 kelompok di dalam gereja itu. Ada perselisihan yang tidak perlu sebenarnya terjadi. Tetapi dalam kelompok itu mempertahankan bagaimana ajaran Paulus. Ada juga bagaimana mempertahankan ajaran Apolos yang penuh dengan teologi. Katakan bagaimana ajaran tentang Tuhan. Jadi mereka bertiga kelompok ini saling membuat sesuatu statement bahwa mereka golongan Apolos yang benar, golongan Paulus yang benar, golongan Yesus yang benar. Itu terjadi. Nah, ini dihindarkan oleh Paulus supaya masalah dalam gereja itu jangan terjadi kotak-kotak. Nah, di gereja kita, ya puji Tuhan tidak ada. Ini golongan Jehovah, ini Horas, ini golongan Matanurun. Tak ada begitu. Makanya gereja-gereja Indonesia sedunia, berapa cabang di dunia? Di Amerika, di Vatikan, di Australia, satu. Berbagai kelompok-kelompok, suku-suku bangsa. Tapi hanya satu yang memuliakan nama Yesus Kristus. Gereja kita pun dihindarkan demikian. Jangan ada kok Pak Pendeta itu orang Batak. Perhatiannya sama orang Batak terus. Padahal bukan. Saya ini orang Jawa kurang diperhatikan. Bukan begitu. Jadi saya sebagai gembala sidang, saya berpancat kepada Kristus. Tuhanlah yang kita muliakan. Tuhan yang kita tinggikan. Jangan ada kotak-kotak. Katakan amin. Semuanya kasih satu dalam Tuhan. Maka katakan, tidak tahu bahwa tubuhmu itu baik Allah. Yang kedua, keadaan terjadi di jemaat di Korintus. Mereka sebagai jemaat itu disusupi dengan percabulan. Udah bahasa roh, udah bahasa lain, segala macam karunia. Tapi ada beberapa di jemaat itu kena percabulan. Akhirnya Paulus melihat secara mata rohani, kenapa demikian jemaat di Korintus penuh dengan karunia. Lihat nanti ayat pasal bersitu ada karunia. Tapi kenapa demikian? Sehingga katakan Tuhan menentang percabulan ini. Percabulan ada dua, percabulan secara jasmani dan rohani. Antara bahkan di antara saudara-saudaranya itu ada kawin cerai. Makanya Tuhan tegur kepada Paulus, kamu bahwa tubuh menawah Roh Kudus. Tidak tahu kamu. Tuhan tegur melalui Paulus. Secara rohani kita tidak percabulan dengan jasmani, tapi secara rohani kita percabulan dengan dewa-dewa, dengan segala macam di dunia ini. Lebih cenderung kita kepada dunia daripada kita hanya percabulan
pergaulan rohani. Kita lebih mementingkan dunia daripada kepentingan rohani kita. Itu namanya percabulan, lebih utamakan yang lain daripada Tuhan. Sudah datang ke tempat ini adalah sesuatu bahwa engkau mengutamakan Tuhan daripada segala-galanya. Katakan amin. Banyak orang dikatakan saya tidak ke gereja karena hari Minggu pas pada waktu jualan, pas paling panas. Saya datang ke gereja kenapa? Hari Minggu saya ada tempat saya untuk istirahat. Hari Senin sampai Sabtu sibuk terus. Banyak alasan-alasan dibuat oleh manusia itu. Dia Kristen. Tapi salah tidak salah ialah percabulan kepada roh Allah. Mengutamakan kepentingan sendiri. Makanya Paulus menekankan, tidak tahukah kau bahwa kamu tubuh untuk baik Allah, baik Roh Kudus yang diam dalam diri kamu. Tidak tahukah kamu? Oleh sebab katakan jangan kotori baik Allah. Maka dikatakan di sini bahwa Paulus menekankan kepada mereka, tubuhmu itu tubuh baik Allah. Katakan kasih di dalam bahasa Yunani, katanya itu adalah rumah itu disebut adalah naos atau oikos, rumah. Itu katakanlah baik berasal dari kata naos ini dalam bahasa kata apa? Itu rumah atau kuil atau tempat kediaman sesuatu yang ilahi, merupakan suatu hal kita lihat yang istimewa dan luar biasa, bahwa tubuh manusia disebut sebagai bait Allah, tempat kediaman Allah. Bait Allah itu di sini tidak menunjukkan kepada bangunan fisik, tetapi kamu sendirilah bait Allah itu. Artinya tubuh kita ini, tolong dulu tampilkan dulu gambarnya. Tubuh kita ini adalah bait Allah yang di atas. Ya. Jadi begini, bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Artinya Allah diam dalam diri kita. Oleh sebab itu hindarkan pertikaian. Hindarkan golongan ini, golongan itu, golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Yesus. Hindarkan. Sebenarnya tubuhmu itu adalah bait Allah. Bait Allah itu kita. Jadi kemana kita pergi, kita bergaul, karena Tuhan ada di kita. Katakan bahwa mereka bilang tadi bahwa dia jadi raja di atas segala dalam diri kita. Kristus menjadi king dalam diri kita, memerintah kita. Kalau Allah diam dalam diri kita, maka dia jadi raja. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan itu kerajaan Kristus dalam diri kita. Dia yang memerintah seluruh aspek kehidupan kita. Baik secara kita perkataan, baik secara penglihatan kita, baik secara gerak-gerik kita. Biarlah Kristus dimuliakan dalam tubuh kita ini. Amin. Nah, ada 3 hal sampaikan kepada kita masalah bait Allah ini. Yang pertama, sebagai bait Allah, Allah menghargai dan mempedulikan tubuh manusia. Kalau benar-benar bahwa Allah sebagai berdiam dalam diri kita, tubuh kita ini menjadi bait Allah, Allah bertindak, Allah menghargai, Allah peduli kepada tubuh kita, Allah peduli kepada manusia, Allah peduli kepada setiap manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dia peduli. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia,
baik Allah adalah manusia itu. Saudara teringat kepada seorang kerasukan setan yang suka di kuburan teriak-teriak. Datang Yesus melihat itu. Lalu roh-roh jahat itu Tuhan pindahkan ke babi-babi ribuan. Akhirnya babi ini berjatuhan ke laut, meninggal. Kenapa? Karena orang yang kerasukan setan inilah baik Allah. Dia bersihkan itu roh setan. Keluar. Betapa berharganya seorang manusia di dalam Tuhan. Lebih berharga pada binatang-binatang itu. Yesus menghargai baik Allah dalam orang-orang yang kita kerasukan setan tadi. Maka dia berusaha untuk mengusir setan dari hati orang manusia itu. Sebab dia mau masuk ke rumahnya itu. Ini milikku, inilah rumahku. Saya akan bersihkan semua roh-roh setan. Lalu roh ini pindah ke binatang-binatang. Itulah kita lihat bagaimana Tuhan menghargai tubuh manusia itu. Saudara berharga di mata Tuhan. Katakan, saya berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, saya berharga di mata Tuhan. Orang sampai keliru orang katakan saya tidak berharga. Dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak berharga lagi. Ada seorang pemuda galau pikirannya, galau. Orang tuanya sakit, dia dipecat dari kerjaan, dia susah. Datang pacarnya putus cinta, bikin surat merah. Abang sekianlah perkenalan kita, cari yang lain, aku mau. Coba bayangkan seorang wanita membuat putus cinta dengan tulis merah. Galau pikirannya. Siapa di antara pemuda yang tidak galau begitu? Coba diharapkan dia menjadi istrinya dari sama, tapi begitu surat datang, galau. Dia kepada sang pendeta ini, Pak Pendeta, saya mau bunuh diri. Kenapa? Semua persoalan saya hadapi begitu luar biasa. Orang tua saya sakit, saya dipecat dari pekerjaan, saya diputuskan pacar saya. Sekarang bagaimana lagi? Gak ada harapan. Bagaimana? Datanglah pendeta begini. Diambil itu gelas. Ya. Yang gelas. Sekarang ini. Ini kokal ini. Isi air. Isi. Sekarang coba cicipi dulu air itu dengan gelas. Asin Pak Pendeta, asin. Ya begitu ya, karena tempatnya kecil. Ayo ikut aku, dibawa oleh anak ini, pemuda ini ke sungai. Lalu ambil garam. Tolong jatuhkan itu garam ke sungai itu. Cium. Ada rasa asin enggak? Enggak. Begitulah persoalan manusia itu. Kalau pikiran kita sempit, masalah menjadi beban. Tapi kalau hati kita lapang, hati kita tidak sempit, maka sebanyak garam pun ditaruh dalam air itu tidak terasa. Akhirnya si pemuda ini sadar, oh begitu.
akhirnya tidak jadi bunuh diri dia. Kita sekalian di sini, masalah di masalah kita hadapi, kalau pikiran kita sempit, memang di situ kita galau. Di situ kita mulai jatuh, tidak ada harapan lagi, tidak pengharapan. Kita mulai susah hidup. Lebih bunuh diri ya. Katakan sini, pada siapa yang binasakan bait Allah, dia akan dibinasakan. Orang bunuh diri tidak masuk surga. Jadi siapa yang antara bapak-bapak ibu berencanakan bunuh diri minggu depan, bertobatlah. Repot. Itu. Katakan tadi ini. Jadi si pemuda ini tidak dibunuh diri, akhirnya didoakan oleh pendeta sehingga dia menjadi orang Kristen yang baik dan taat kepada Tuhan. Lapangkan hatimu dalam dunia ini. Dunia bukan setelah kaki kita, tapi seluas dunia ini. Bikin pikiranmu luas sehingga pikiranmu bisa tenang menghadapi setiap masalah kehidupan kalau kita. Apakah itu putus pacar? Katakan aja. Apa kata tubuh hilang berganti. Itu jawabnya. Saya juga pernah dulu waktu saya datang dari Medan ke sini, saya ke Jakarta, datang surat dari Bang, saudara, abang Jakarta, saya di desa putuslah kita. Ya nggak apa-apa lah. Kita patah tubuh hilang berganti. Datanglah borde, ketemu kami dengan apa? Di satu gereja. Itulah sampai sekarang benar. Jadi jangan kita kecil pikiran kita. Sebab itu Allah menghargai tubuhmu. Katakan, siapa yang membinasakan tubuh itu, tubuh Allah itu, dia juga dibinasakan. Contohnya, secara fisik. Siapa kita lihat yang membangun atau membakar gereja secara fisik lah ya, orang itu akan dibinasakan. Kalau enggak dia bertobat. Pada tahun berapa saya lupa, pernah terjadi peristiwa di Situbondo, gereja dibakar berapa itu. Lalu kira-kira bulan berikutnya kami ke sana sekeluarga sampai ke Bali. Sudah tahu, kami lihat gereja itu memang betul-betul kotor. Ada berapa gereja kami lihat itu terbakar. Pendeta sedang berlutut begini, debunya tetap utuh, tidak terbakar, tidak rontok, tapi tetap utuh begini. Itu sebabnya. Sudah tahu, kurang lebih 1 bulan peristiwa yang membakar gereja itu, Tuhan panggil dia menjadi percaya kepada Kristus. Karena Tuhan tahu baik itu, baik Allah itu membakar gereja itu, baik Allah juga. Dia mencintai orang itu, ditarik kembali. Yang tidak bertobat binasa. Untung dia panggilan itu diterima. Kalau enggak dia binasa. Di mana kita lihat gereja dibakar, mesti ada peristiwa yang lebih hebat lagi. Apalagi gereja secara rohani tubuh kita ini. Tubuhmu berharga di mata Tuhan. Dia miliknya, kamu milik Tuhan. Dan tubuhmu adalah dia yang memiliki. Dia menjaga tubuh manusia. Lihat, waktu datang Yesus ke dunia ini, saya tahu orang buta. Katakan, Daud kasihani aku, anak Daud. Katakan, jangan teriak-teriak, itu guru sedang lewat. Daud, anak Daud, kasihnya aku.
didoakan yang utama. Haleluya. Seketika didoakan maka apanya celik dan dapat melihat seperti biasa ajaib Allah. Maka Yesus adalah Tuhan, katakan amin. Dia adalah Allah semuanya. Setelah dia sembuh, kenapa? Karena Tuhan memiliki baik Allah itu, maka Tuhan ingin disembuhkan itu, maka baik Allah yang disempurnakan oleh Kristus. Dia peduli kepada manusia. Katakan amin. Allah peduli kepada kita. Orang lumpuh dari lahir, Yesus mengajar satu rumah penuh, datang 4 orang menggotok dia di atas. Bahkan dia masukkan dia dalam rumah itu, pas dia panggil Yesus turunkan. Dengan iman kau sembuhkan. Sembuh, berjalan. Kenapa? Karena Tuhan memiliki baik Allah orang lumpuh itu, dia adalah rumahnya, dibersihkan itu sehingga penyakit lumpuh disembuhkan oleh Tuhan dan berjalan normal seperti biasa karena dia adalah milik Kristus. Dia peduli kepada tubuh kita manusia karena kita adalah milik dia. Tinggal sekarang keputusan di antara kita. Jadi peduli. Kalau Anda pun sakit, waktu saya sakit, waktu saya di apa namanya, pakai ring, saya katakan begini, Tuhan, saya tidak pakai ring. Aku adalah baik Allah, bukan milikku, tapi milik Tuhan ini. Tapi kata dokter begini, Pak Pendeta, nanti kalau kamu sudah begini, nanti khotbah makin lancar, tidak tersendak-sendak lagi, tidak bolak-balik lagi. Nanti kalau nggak kita pasang itu, nanti saudara ngos-ngosan kalau khotbah. Tapi kalau pasang 3 jam pun khotbah nggak ngos-ngosan. Saya doakan Tuhan, oke lah. Terserah Pak Dokter. Sehingga saya bisa khotbah 3 jam, lalu tidak berhenti. Sama seperti Dr. Tami. Begitu banyak disembuhkan dia cuci otak. Bahkan pejabat-pejabat negara pun cuci otak sembuh. Kadang-kadang kalau saya bisa 5 jam ceramah nggak capek karena sudah cuci otaknya itu. Tapi sekarang kita lihat aneh-aneh. Dia diberhentikan dari kedokteran ini. Sekarang menjadi timbul masalah itu dalam pemerintahan bumi. Kenapa demikian? Katakan ada di balik perhentian itu, ada sesuatu di balik itu. Itulah masalah politik. Itu dia kecampur tangan. Itu urusan negara. Tapi orang berbuat baik pun demikian dicekal. Dia bikin vaksin Nusantara. Seluruh dunia mengakui, orang Jerman mengakui bahwa dia bisa menciptakan itu vaksin Nusantara. Tapi dicekal, nggak bisa dicematkan. Kenapa demikian? Nah itu kita lihat di balik situ, katakan ada karena bisnis lah. Sehingga itulah masalah-masalah yang dihadapi. Kita berdoa untuk kawan ini, dia adalah Kristen sejati. Dia tetap menjadikan hidup ini kesempatan. Dan kemudian dia tinggal istrinya, saya nangis. Karena dia nangis dia hidup ini adalah kesempatan. Saya nangis melihat mereka berdua semua istri. Itu dia. Sebenarnya melalui dikatakan tubuh manusia itu baik Allah bisa diproses dengan baik. Ilmu yang diterima dari Tuhan, yang dokter manapun tidak sanggup mentok. Mana coba dicuci otak? Orang stroke cuci otak dari sembuh. Itu karunia Tuhan luar biasa. Tapi kenapa saya dicekal sampai saat ini? Nah itu
itulah kita lihat melalui anak-anak Tuhan bahwa tubuh kita itu milik Allah, bisa disembuhkan oleh siapapun, didoakan oleh Tuhan, doa pendeta segala macam, karena tahu kita tubuh kita inilah milik Tuhan. Amin. Jadi kalau sakit, terus apa aja lah. Apakah namanya ya, manusia itu bisa mati? Bagaimana Tuhan memanggil kita, ya urusan Tuhan. Maka setiap saya takut. Katakan, Pak Pendeta berdoa ya, udah pasang di sini keliling-keliling begini. Saya berdoa ya, saya kata Tuhan, alam kesenangannya kalau saya hari ini meninggal, biar selesai urusan saya. Tapi Tuhan jangan, masih ada. Jadi waktu dia panggil di sini, bayang-bayang semua di kaca itu. Saya lihat itu di monitoring itu, jantung itu bergerak. Tapi kata Tuhan jangan dulu. Karena Tuhan masih pakai, walaupun sudah tua masih pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saya kira kalau saya meninggal, Bapak sekalian menangis. Betul nggak berdoa? Iya. Nah itu. Jadi kita lihat Yesus atau Tuhan berharga tubuh di hadapannya. Dia dibersihkan dalam rumah itu. Kalau dia memiliki baik Allah, maka Allah membersihkan setiap kelakuan diri kita yang tidak pernah kepada Tuhan. Ini masalahnya kita mau atau tidak. Yang pertama, kalau kita baik Allah, lalu Allah memperhatikan, mempedulikan tubuhmu, sehingga Allah menyempurnakan setiap kehidupan sampai Tuhan Maranatha datang. Katakan amin. Yang kedua, kalau kita lebih baik Allah, maka kita lihat bahwa sebagaimana Allah adalah suci, baik Allah juga harus suci dan kudus. Hendaklah kamu kudus seperti aku kudus, kata Tuhan. Kalau baik Allah itu adalah kudus, dia adalah kudus, maka tempatnya itu pun kudus. Maka gereja kita ini baik Allah secara bersih, maka gereja inilah gereja yang kudus, dikuduskan. Kalau Tuhan berkenan di tempat kita ini, maka setiap alat-alat musik ini dikuduskan oleh Tuhan. Tidak boleh campur tangan dengan ini, misalnya lagu dangdut. Sebab ini sudah dikuduskan oleh Tuhan, alat-alat musik. Mimbar sudah dikuduskan oleh Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Kita pun dikuduskan untuk kemuliaan Bapa di surga. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Nah sekarang tergantung kepada kita. Tolong tampilkan gambarnya. Di dalam kehidupan manusia itu, gambar hati. Tolong matikan sekarang. Yang paling ujung. Sini. Lagi. Ini bisa. Ini. Oke. Yang berapa? Kita jangan. Oke, dia jelas. Nah gini. Di dalam hidup manusia begini. Ini hati manusia. Ini ada macam-macam binatang. Inilah namanya itu. Burung apa ini? Burung apa ini? Ya. Tahu sendirilah. Ini apa ini? Kambing. Ini babi. Ini harimau. Ini kura-kura. Ini
kasih begini. Dalam kehidupan manusia, kita lihat bahwa yang pertama adalah di situ adalah burung merak. Burung merak ini gambarnya adalah suka memamerkan pantatnya yang berkilau. Itu sayapnya. Kalau lihat burung merak ini memang pamer dia, bulunya memang bagus. Tidak ada burung yang lebih indah daripada burung merak ini. Lebih indah daripada burung Raja Wali. Jadi burung merak ini menggambarkan kehidupan manusia, hati manusia. Suka karena kecantikan dia sombong. Coba lihat si Ali jelek, saya lebih cantik. Saya ini ada ketinggian hati. Orang tinggi hati seperti burung merak. Itulah masuk dalam hati manusia. Baru naik motor, dia bermotor, sombongnya setengah mati. Lewat jamaah pun nggak perhatikan, dibuka, sombongnya setengah mati. Baru dia beli apa? Beli apa? Cincin seperti orang keras. Memamerkan itu cincin, sombongnya setengah mati. Baru dia memiliki sebuah harta dikasih Tuhan, aduh, orang lain dianggap lebih bodoh, dia lebih fitnah. Sifat seperti ini datang kepada manusia itu. Dia lebih utama daripada yang lain, lebih hebat daripada yang lain, lebih kuat daripada yang lain, lebih cantik. Lihat, saya tidak seperti si jelek, saya lebih cantik. Kecantikannya dipakai untuk kesombongannya. Rambutnya suka dikaca, ngacanya sampai 1 jam bikin rambut. Sifat ini ada. Kata Tuhan, Allah melawan orang congkak, tapi Allah mencegah orang yang rendah. Sifat seperti ini Tuhan mau kikis. Sekarang kita mau apa tidak? Yang kedua, kita di sini adalah kambing. Kambing itu kambing yang keras kepala, lain dengan domba. Kalau kambing, siapa menjadi gembala kambing setengah mati. Dia mau jalan sendiri dia begitu. Udah Tuhan katakan sana, pakai tongkat, tapi dia nggak mau dan keras kepala. Demi mencapai tujuannya dia keras kepala, susah dinasihati, tidak peduli kepada siapa. Yang penting untuk mencapai tujuan dia, apapun terjadi karena keras kepala. Dinasihati orang tua, gak mau. Sifat seperti ini, itulah yang merasuki hidup manusia itu. Menang sendiri demi kepuasan. Yang ketiga, itu kenapa nih? Saya tidak tahu kenapa orang Batak suka makan daging babi. Betul. Kenapa suka? Gara-gara seekor babi tidak jadi adat. Kalau
kepada hula-hulanya semua marah. Kenapa babi? Itu adat. Sifat babi itu adalah jorok, mengugeng. Sifat mengugeng. Dibersihkan lagi setelah dia kembali kepada kubangan, potong lagi. Jadi inilah sikap kerakusan. Rakus terhadap materi, rakus terhadap harta, sekalipun bagaimanapun dia untuk mencapai tujuan itu diusahakan supaya dia dapat, walaupun secara tidak hak. Rakus. Dinasihati tetap lagi, nasihati tetap lagi, bolak-balik, bosan. Ya, ini kesusahan yang ketiga, keempat adalah kura-kura. Siapa di antara kita yang tidak pernah lihat kura-kura? Saya kira semua pernah. Pernah dulu saya pelihara kura-kura di rumah. Kita makan enak juga. Potong. Kura-kura lamban, ya kakinya. Kita pukul dia, nggak lari, tapi kepalanya disembunyikan di patok ini. Lari. Ini orang malas. Disuruh, tunggu dulu Pak. Malas, seperti kura-kura. Remaja pemuda saat ini banyak seperti ini, tapi bukan di gereja kita. Kalau ada di sini bertobat, amin. Malas, kebanyakan tidur. Orang sudah kerja, dia masih tidur. Itu dosa kura-kura kemalasan. Di kantor pun orang sudah heboh kerja, dia main game. Itu malas. Di sekolah pun orang sudah sibuk kuliah, tapi dia pergi orang pojok main catur. Malas. Siapa enak kuliah? Susah. Apalagi jurusan biologi, kedokteran, matematika. Komnel, jurusan matematika yang sulit. Tidak yang gampang kuliah. Tapi kalau kita lakukan jangan malas. Jika kita lihat, maka Tuhan akan memberkati kita sampai selesai. Jadi masalah Tuhan juga. Saya kuliah, kebanyakan kan ya baru beasiswa. Tapi saya anggap kuliah itu sebagai sesuatu yang namanya rekreasi. Waktu saya ambil S2, hari Minggu kuliah. Jam 8 saya berangkat dari rumah, kuliah sampai jam 10. Jam 10 saya berangkat ke gereja khotbah sampai jam 1. Jam 1 kuliah lagi sampai di kampus jam 6. Pulang jam 6. Balik begitu. Saya ini tidak senang tidur, betul. Kami tidak senang tidur, tapi kreatif, senang belajar. Maka pemuda pun harus senang belajar. Katakan amin. Saya sedih kalau katakan karena banyak kuliah, nggak ada uang, nggak ada ini, bukan masalah. Saya dorong kalian, saya baik bisa kuliah dengan baik. Saya kira pendeta terkata jalan seperti pendeta ini untuk mendorong jamaahnya kuliah. Karena saya kuliah karena bantuan orang lain. Saya mau menyalurkan apa yang saya tahu itu supaya jemaah semua bisa kuliah dengan baik. Bisa dengan baik. Saya kasih masalah pekerjaan. Saya kerja karena orang lain. Pak Pendeta di sana guru kurang, guru politik ekonomi. Saya masuk di mana dia pada di mencoba. Sana kurang. Saya masuk dulu.
Jarang saya melamar. Tapi orang lain, Pak Den, sana. Itu. Jadi sekalian, jangan kita malas. Katakan jangan malas. Katakan dulu, saya tidak malas lagi. Semua 1, 2, 3 ya. Amin. Bapak-bapak jangan malas kerja. Ibu-ibu jangan malas bangun pagi-pagi. Saya kemarin ada sesuatu seorang ibu rumah tangga. Saya cerita dia, Pak, kan saya belanja dari pasar itu, jam-jam 1 lah, 10 kilo kentang, 10 kilo bawang, 10 kilo bawang putih, ada lagi mentimun, ada lagi di pasar ini. Katakan, enggak pakai spion dong, enggak berlaku spion. Saya nggak pernah peduli spion, orang lain jadi takut. Tapi banyak orang lain jadi takut begini katanya. Contoh ibu seperti itu. Jangan tidur melulu ibu-ibu. Jangan selalu mengharapkan dari suaminya. Kejar. Banyak pekerjaan lain. Ya, saya salut dengan ibu di sini bikin kue. Pagi-pagi jam 1 bangun pagi-pagi bikin kue. Simpan titik yang lain. Ya puji Tuhan. Itu namanya hebat. Dalam masa krisis ekonomi sekarang, alhamdulillah kita lakukan. Saya yakin Tuhan berkata setiap kita. Jangan malas, katakan amin. Ulangi, jangan malas. Malas itu dosa. Anak-anak, malas itu dosa. Dengarkan khotbah saya ini, nggak usah, ya. Berikutnya, harimau. Mana harimau? Ini harimau. Coba lihat di setiap fauna flora atau fauna. Kita lihat kalau kerbau, kalau yang lain, datang harimau langsung dia terkam. Akhirnya satu kerbau bisa 10 ekor harimau. Marah terus, marah, mencakar, membunuh. Itulah harimau. Hati manusia ada demikian. Marah terus, tidak ada ajang makannya, marah. Lalu membunuh karya orang. Dikatakan begini, bagaimana supaya si itu bisa dagangannya rontok? Bagaimana supaya dia itu membunuh? Tidak senang hati dia kalau nggak hasil. Itu namanya harimau. Tuhan mau mengusir itu karena kita lah baik Allah. Berikutnya adalah ular. Ini. Ular tidak pakai kaki, tidak pakai tangan, tapi dia meluncur kuat, cepat dia. Gara-gara ular lah ada benda Hawa terbunuh. Manis perkataannya, tapi akibatnya dia pahit. Ibu-ibu, manis perkataannya, akibatnya menjadi fatal. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, orang yang manis-manis ngomongnya, banyak ngomong, hati-hati. Saya ini jadi korban karena kemanisan orang lain, karena janjinya begini-begini. Karena satu bukti berhasil penes. Saya terbuai. Akhirnya banyak orang ikut. Karena tapi ujungnya dia meninggal tidak sehelai pun. Ini kemanisan. Pemuda-pemuda, hati-hati.
cewek-cewek yang manis perkataannya. Udahlah begini. Manis perkataannya, tapi ujungnya menuju maut. Itulah ulama. Selanjutnya, serigala hampir sama dengan harimau. Harimau membunuh binatang, tapi serigala ada misalnya 5 ekor itu harimau, tapi serigala dalam 10 ekor, sehingga yang dibunuh ini mereka yang ambil. Harimau lari. Ini namanya pencuri, suka mencuri. Ini tidak jujur serigala. Di antara kita tidak jujur banyak, tapi itu mau dihilangkan oleh Tuhan. Yang terakhir, iblis. Iblis adalah musuh manusia. Yang paling ditakuti adalah iblis, setan. Kalau sudah kerasukan setan, sudah. Kalau sudah setan merasuk, semua jadi sama semua. Itu sebabnya kita lihat dalam hal seperti inilah ada kurang lebih 8 sifat manusia dalam diri manusia itu. Ya, dalam diri manusia itu. Karena Tuhan adalah milik kita dan kita milik Tuhan. Itu dalam sifat-sifat 8 tadi Allah mau membersihkan dari hidup kita. Allah membersihkan dari 8 sifat tadi. Tinggal sekarang kita mau atau tidak. Tubuh kita adalah ajang pertempuran antara baik dengan jahat, antara Tuhan dengan setan. Ini pertempuran badan kita ini. Kalau kita mau kepada Tuhan kebaikan, maka Tuhan membersihkan rumahnya itu seperti tadi. Tapi kalau kita tidak mau dibersihkan oleh Tuhan, maka sifat 8 tadi tetap melekat pada kita. Tergantung kepada kita mau atau tidak. Tidaklah kamu kudus karena Bapa kudus adanya. Amin. Ketiga, terakhir. Nah, dari sini kalau kita baik Allah harus berkuasa atau berorientasi dalam baiknya, artinya berorientasi. Kalau kita menjadi baik Allah, maka Allah yang dia mempunyai otoritas dalam itu. Itu sebabnya dari sini bahwa setiap tubuh manusia adalah medan pertempuran tadi dan ajang pertempuran mau atau tidak. Sekarang kita memilih untuk melakukan kehendak Allah atau tidak, tergantung kita masing-masing. Sekarang biarlah kita lihat, biarkanlah Allah mempunyai otoritas berkuasa atasmu. Allah menjadi raja, Allah menjadi king of king dalam kita, dalam hati kita. Maka dialah berkuasa dan izinkan Tuhan berkuasa. Dikatakan, karena kamu sudah dibeli dengan tunai, dengan harga yang mahal, dengan tunai darahnya. Allah membersihkan semua tadi sifat-sifat itu dalam diri kita. Izinkan Allah berkuasa otoritas dalam tubuhmu, maka dia mau membersihkan sifat-sifat itu. Tergantung saudara dengan saya. Mari kita bangkit berdiri. Sekarang tadi tubuh pada ajang pertempuran antara baik dengan jahat, antara setan dengan Tuhan. Sekarang tergantung pilihan kita, maukah saudara dibersihkan oleh Tuhan sifat-sifat tadi supaya dia kudus, kata Tuhan. Hendaklah kamu kudus karena Bapa kudus adanya. Tuhan mau menguduskan kita dengan perjamuan kudus ini. Tuhan menguduskan kita dengan darahnya yang tertumpah di Kalvari. Dialah darah yang mahal ditumpahkan oleh kita semua. Haleluya. Bukan dengan barang yang mahal.
Tuhan membersihkan setiap hidupmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sifat-sifat 8 tadi. Allah mencintai saudara. Allah mengasihi kita. Dengan darah tertumpah itulah Dia akan menyucikan segala dosa-dosa kita. Maukah saudara dibersihkan oleh Tuhan? Ku telah mati. Saudara dibersihkan oleh Tuhan. Dia mau berkarya. Kalau tubuhmu menjadi bait Allah, Dia mau menguduskan hidupmu. Izinkan roh Tuhan membersihkan hidupmu dari dapat sifat tadi. Izinkan Dia berkarya. Izinkan Dia jadi teladan dalam hidupmu. Kita mengkudus depan Tuhan. Apa selama ini kita tidak berkenan kepada Allah dengan sifat-sifat tadi? Allah mengasihi saudara. Allah mengampuni saudara. Allah siap mengampuni mengenai kau, asal kau bertobat dan bisa kembali kepada Tuhan. Dia mencintai saudara. Engkau berharga di mata Tuhan. Mahal engkau di hadapan Tuhan. Dia berkorban untuk membersihkan hidupmu dari tubuh yang kudus. Tertumpah darahnya yang tertumpah untuk
pengampunan dosa. Izinkanlah Allah mengampuni. Ikuti satu doa. Tuhan, aku mau buka hatiku untuk dibersihkan oleh darah Kristus. Masuklah Roh Kudus dalam hidupku, sebab aku adalah rumah Allah yang kudus. Mari lihat salib Kristus, di kayu salib dengan darahnya. Sekarang kalau sudah diusir oleh Tuhan setiap sifat-sifat tadi, matikanlah dalam dirimu seperti yang tidak sia-sia itu. Ku telah mati dan tinggalkan Yesus disalib, darahnya tertumpah untuk menyucikan segala dosaku. Jadilah padaku seperti yang Kau Saya berdoa demi nama Kristus yang menumpang tangan atas roti dan anggur ini, biar Tuhan memberkati setiap perjamuan di sini. Saya berdoa untuk orang-orang yang melayani dan menjalankan perjamuan kudus ini, Tuhan akan menguduskan dan memakai mereka dengan luar biasa, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut perjamuan kudus ini dan menjadi lambang di mana kami mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib, dan nama Tuhanlah yang selalu ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, tetap bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita satu pujian, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Kita terima roti dan anggur ini dengan sukacita di hadapan Tuhan, dan kita mengingat karya Yesus di kayu salib. Kau
di atas tangan kanan saudara, di tangan kanan saudara. Saya berikan waktu untuk kita buka dulu anggur, karena ini agak susah. Jangan sampai nanti saudara kita terkendala ketika kita akan meminum anggur. Dan angkat roti kita sama-sama. Perjamuan kudus ini adalah lambang di mana kita mengingat Kristus mati di kayu salib. Yang kedua, kita mengingat hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini kita dipulihkan. Ini ketiga, Bapak saya kasihi, Alkitab berkata di dalam kitab Yesaya, oleh bilur-bilurnya kau menjadi sembuh. Percayalah saudara, lewat apa yang kita lakukan hari ini, Dia sanggup menyembuhkan kita semua. Dan saudara yang mengalami pergumulan yang berat, tantangan yang besar yang ada di depan saudara, bahkan saat ini kau sedang hadapi, percayalah Bapak saya kasih, Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Dia akan berjalan melangkah bersama engkau dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang mengalahkan segala pergumulan dan persoalan. Angkat roti dari tangan saudara, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Allah berkata dan berfirman kepadanya dan kepada kita semua. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diterangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Firman Allah dan perjamuan kudus ini, kiranya Tuhan tetap memberkati kami senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih, Tuhan Yesus memberkati.